bisa digunakan untuk periode berikutnya, jadi bisa berlanjut. Sedangkan kalau akun nominal itu enggak, satu periode sudah berhenti selesai. Tuh, itu bedanya ya. Jadi akun nominal itu punyanya pendapatan sama beban, dia masuk ke laba rugi. Sedangkan sisanya dia yang masuk ke neraca itu termasuk akun real. Paham sampai sini? Ya, jadi ini ada kolom daftar saldo. Terus ini ada yang disesuaikan. Tadi kan kita sudah bahas jurnal penyesuaian toh. Nah, ini contohnya, yuk. Contoh bahannya habis. Jadi bahan habis pakai yang masih ada ternyata 760.000. Jadi jurnal penyesuaiannya gimana cara mencatatnya? Padahal di kolom daftar saldo tadi bahan habis pakainya ada 2 juta. Berarti jurnal penyesuaiannya gimana? Ada yang tahu enggak? Jadi ini ada transaksi bahan habis pakai yang masih ada adalah 760.000. Berarti gimana caranya nyatetnya? Ya, 2 juta kurangnya 760.000. Terus mencatatnya debit kreditnya gimana? Debit kreditnya bagaimana, yuk? Hmm. 760.000 itu sisanya apa yang perlu dimasukin ke jurnal penyesuaian? Hmm? Rp760.000 itu kan sisanya. Ya berarti dia tidak perlu dicatat di penyesuaian. Berarti kan yang disesuaikan itu justru selisihnya itu tadi. Jadi tadi kan selisihnya 1.240.000. Nah, itu kita mencatatnya sebagai beban bahan habis pakai di debit, kreditnya bahan habis pakai. Itu bisa dilihat di halaman 3.7. Ada bawa buku kan? Paham untuk yang pertama? Oke, jadi itu mencatatnya ya, itu jurnal penyesuaiannya nanti dimasukkan di kolom penyesuaian tadi. Nah, nanti di kolom daftar saldo setelah penyesuaian, bahan habis pakainya yang 760.000 sisanya. Tuh. Jadi kan tadi kan di daftar saldo awal tadi loh yang di tabel, itu kan bahan habis pakainya masih ada 2 juta. Padahal ini ada contoh soal ini ternyata bahan habis pakai yang masih ada itu kan 760.000. Berarti kan ada yang kepake tapi nggak kita catat kan istilahnya. Nah, makanya itu kita harus mencatat di akhir periode.
kita bikin jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya gimana? Yaitu tadi beban bahan habis pakainya sebesar 1.240.000, terus kreditnya bahan habis pakai sebesar 1.240.000. Tuh, itu untuk yang disesuaikan. Jadi yang bahan habis pakai yang kita pakai yang belum kita catat itu dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Paham? Mbak Eni, paham? Oke, sekarang yang soal kedua. Pembebanan biaya asuransi 1 bulan untuk bulan Desember sebesar 100.000. Berarti gimana? Jurnal penyesuaiannya gimana? Lihat di kolom daftar saldo tadi ada akun persekot asuransi, berarti asuransi yang kita bayar di muka. Berarti ini harus kita akuin untuk bulan Desember. Jadi caranya gimana mencatat jurnal penyesuaiannya? Kita sudah bayar asuransi sebesar 2.400.000, berarti itu untuk 2 tahun biasanya. Berarti kan per bulannya 100.000, makanya ini kita akui untuk yang bulan Desember 100.000. Berarti cara mencatatnya gimana jurnal penyesuaiannya? Yang tahu? Gimana? Oke. Jadi biaya asuransinya di debit, sudah kita akuin sebagai biaya kita, sebagai beban kita, 100.000, terus persekot asuransinya berkurang 100.000. Karena tadi sudah kita akui 100.000 ya. Jadi biaya asuransi pada persekot asuransi sebesar 100.000. Terus habis itu yang ketiga, persekot pendapatan di luar usaha atau unearned rent, bulan Desember untuk jangka waktu 3 bulan yang diterima dibuka berjumlah 120.000. Jadi kita orang lain sudah bayar di muka ke kita sebesar 120.000. Cara mencatatnya bagaimana? Cara mencatatnya jadi kita dapat pendapatan diterima di muka. Nah, bisa ke pendapatan di debit, terus pendapatan sewa di kredit. Ya, jadi ini bulan Desember kita sudah mengakui jadi ini ya pendapatan sewa. Jadi ini bisa dilihat kan di kolom daftar saldo
Ini ada, nah ada persekot pendapatan non usaha. Jadi dia sudah bayar 300